Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari statistika untuk ekonomi bisnis, di mana kita akan membahas tentang ukuran penyebaran. Baik, ukuran penyebaran yang akan kita pelajarin yaitu range, kemudian deviasi rata-rata, varian, dan deviasi standar buat data yang berkelompok maupun tidak berkelompok. Nah, untuk kali ini pertemuan kita hanya ini dulu. Kita mulai. Apa itu ukuran penyebaran? Jadi, suatu ukuran, baik parameter atau statistik, untuk mengetahui berapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Jadi, ukuran penyebaran membantu pengetahuan sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil semakin baik, begitu juga sebaiknya semakin besar maka semakin buruk. Artinya penyebaran itu dari rata-ratanya. Kalau seandainya penyebarannya kecil, maka itu adalah baik datanya. Akan tetapi kalau penyebarannya sangat-sangat besar, maka semakin buruklah data tersebut. Nah, kemudian sejarahnya pada akhir tahun 2012 terdapat 11 operator seluler, contoh ya, pada akhir tahun 2012 terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan sekitar 385 juta. Kemudian rata-rata tingkat inflasi dari Indonesia selama tahun 2004 sampai 2012 adalah 7,3% per tahun. Kemudian rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambahan utama pada bulan November 2013 sebesar 5.624 per saham. Ini adalah contoh-contoh data untuk menggunakan penyebaran tadi. Nah, kita lihat di sini beberapa bentuk ukuran penyebaran. Di sini rata-ratanya sama, penyebarannya yang beda. Jadi rata-ratanya sama, tapi penyebaran datanya ini yang berbeda. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, bentuk ukuran penyebarannya ada rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda, dan ada rata-rata berbeda dengan penyebaran sama. Ya, kita lihat di sini adalah rata-rata berbeda dengan penyebaran yang berbeda, tapi ada juga rata-rata berbeda dengan penyebaran yang sama. Baik, kita lihat lagi apa itu range. Range adalah nilai terbesar dikurang nilai yang terkecil. Kemudian kita lihat contohnya, yaitu nilai, kemudian ada negara Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Nilai tertinggi di Indonesia adalah 17,11, sedangkan Thailand 5,47, Malaysia 5,44. Dan nilai terendah di Indonesia adalah 2,78, sedangkan Thailand min 0,85, Malaysia 0,58. Nah, kalau begitu jaraknya bagaimana? Yaitu untuk Indonesia, nilai tertingginya kita kurangi nilai terendah, maka kita dapatlah jump ini. Kemudian Thailand juga begitu, yaitu yang tertinggi 5,47 dikurang min 0,85 sehingga dapatlah range-nya adalah 6,31. Begitu juga Malaysia, yaitu tertinggi 5,44, terendah adalah 0,58 sehingga dapatlah ringnya atau jaraknya 4,86. Baik, kemudian kita lanjutkan deviasi rata-rata. Di sini deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai
mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Di mana rumusnya adalah median sama dengan X, median sama dengan sigma. Tanda mutlak yaitu X bar dibagi N. Ini kita rumusnya adalah median rata-rata. Kita lihat di sini contohnya deviasi rata-rata dari data yang kita peroleh yaitu tahun 2000 sampai tahun 2012 di mana X-nya adalah 1,74, untuk 2003 itu adalah 2,2, 2004 ada 3,09 dan seterusnya sampai 2012. Nah, kita lihat di sini adalah X-nya. Kita harus mencari X-bar-nya. Bagaimana cari X-bar-nya? Kita jumlahkan X-nya, jumlahkan di mana jumlahnya adalah sigma X sama dengan 17,81, maka 17,81 ini kita bagi dengan N sehingga dapatlah X-bar-nya. Ya, X-bar-nya. Nah, setelah X-bar-nya dapat, maka kita mencari X dikurang X-bar. Ya, kemudian kita nilainya adalah tanda mutlak, tetap aja tidak berpengaruh negatifnya, yaitu nilainya 0,12, 0,40 dan seterusnya sampai 0,37. Nah, kita jumlahkan ini, maka dapatlah 14,01. Kemudian karena rumusnya dibagi N, maka kita bagi dengan N-nya tadi. Nah, sehingga dapatlah 1,27. Oke, sampai sini kita lanjut. Nah, ada lagi data yaitu variance, di mana rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya, rumusnya adalah variance atau varian tau pangkat 2 sama dengan sigma X min mu pangkat 2 bagi N. Di sini X-nya ini adalah sampel, mu ini adalah rata-rata dari populasi. Kita lihat contohnya, masih data tahun 2012 sampai tahun 2012. Kita lihat di sini X-nya diketahui yaitu 4,50, 4,78, 5,3 dan seterusnya. Kemudian kita mencari mu-nya. Ini kita jumlahkan X-nya tadi dibagi dengan N dapatlah 5,58. Nah, sehingga X dikurang mu yaitu 4,50 dikurang 5,58 dapatnya adalah min 1,08. Nah, ini sampai ke bawah setelah kita masukkan bahwa X min mu ya, kemudian kita kuadratkan yaitu min 1,08 dikuadratkan, min 0,80 dikuadratkan dan seterusnya sehingga sampai tahun 2012 yaitu 0,65 dikuadratkan dapatnya 0,42. Nah, ini kita jumlahkan dapatnya 5,47 dan kemudian kita masukkan tadi rumusnya di sini sehingga kita dapatkan 0,5. Baik, kita lanjut mencari standar deviasi. Di mana standar deviasi rumusnya adalah akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Sehingga rumusnya standar deviasi atau tau sama dengan sigma X dikali X min mu pangkat 2 dibagi N. Ya. Nah, kita lihat. Contohnya, tadi kita peroleh variannya adalah 44,47, maka standar deviasinya adalah akar dari yang kita cari tadi, yaitu variannya akar dari 44,47 sama dengan 6,67. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk mencari ukuran penyebaran untuk
data berkelompok. Baik, kita lihat di sini selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan atas bawah dari kelas terendah. Jadi kita lihat di sini data yang tertinggi adalah 36,853 dikurang 3,850, kita dapatkan ringnya adalah 33,03. Oke. Nah, kemudian kita carilah kelasnya, di mana kita sudah mempelajari bagaimana mencari interval kelas. Kemudian setelah kita tahu interval kelasnya dan banyak kelasnya, baru kita bisa masukkan frekuensi yang kita dapatkan. Yaitu di kelas pertama 3,850 sampai 10,450 itu ada 13. Kelas kedua dari 10 sampai 10,451 sampai 17,051 itu ada 1 frekuensinya. Dan seterusnya sampai kelas kelima yaitu 30,254 dikurang 36,853 dapatnya 2. Ya, kita baru mendapatkan frekuensinya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus tadi, yaitu deviasi rata-rata. Ya, di mana rumus deviasi rata-ratanya adalah median, ya, median sama dengan sigma F dikali X min X bar tanda mutlak dibagi N. Nah, ini tadi jumlah kelasnya tadi. Kita cari nilai tengah kelas XI-nya. Kita telah mempelajari bagaimana mencari nilai tengah, yaitu interval pertama yang tertinggi kita jumlahkan dibagi 2. Ya, jadi 3850 ditambah 10,450 bagi 2. Dapatlah 7,150. Dan seterusnya sampai kelas kelima. Nah, ini tadi frekuensinya kita masukkan, baru kita kalikan, yaitu frekuensi dengan nilai tengah kelasnya. Ya, kita peroleh yaitu 7,150 kali 13 dapatnya 92,950. Kemudian kita akan mencari X min X bar. Nah, dari mana mencari X min X bar? Tadi sudah kita pelajarin X-nya berapa, nilai tengahnya, kemudian kita cari X barnya. Ya, mencari X barnya. Setelah itu kita kalikan dengan frekuensinya. Ya, dapat ini, kita kalikan frekuensinya dan kita jumlahkan dapatnya sigma X kali atau tanda mutlak X min X bar sama dengan 154,463,4. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan nilai rata-ratanya. Dapatnya adalah 7,723,17. Nah, itulah cara kita mencari deviasi rata-rata di mana datanya itu berkelompok. Baik, sampai sini kita lihat lagi varian dan standar deviasi data berkelompok, di mana rata-rata hitung deviasi kuadratnya setiap data terhadap rata-rata hitungnya rumusnya adalah varian atau S ya, simpalan baku pangkat 2 sama dengan sigma F kali X min mu pangkat 2 dibagi N min 1. Nah, akar kuadrat varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya, maka S sama dengan akar dari sigma X ya dikali X min mu X bar ya dikuadratkan bagi N min 1. Baik, ini adalah contohnya ya, contohnya yang akan kita lihat di mana interval kelas pertama masih kayak tadi ya. Kemudian nilai tengahnya kita cari, tadi kita jumlahkan setiap kelas intervalnya dibagi 2. Nah, frekuensinya juga sama dengan tadi kita cari, sehingga kita cari F frekuensi kali X yaitu 7150 kali 13 sama dengan
0,950, seterusnya ya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kemudian kita mencari X min X bar. Nah, kita ketahui tadi cara mencari X-nya kita jumlahkan bagi banyak N-nya. Sehingga ini nanti 7150 dikurang X bar-nya. Nah, kemudian ini kita kuadratkan. Ya, kuadratkan baru kita kalikan dengan frekuensinya. Kita jumlahkan sehingga dapatlah tadi yang akan kita cari. Oke, kita lihat di sini variansnya sehingga kita peroleh varian sama dengan alfa kali sigma ya. Sigma F kali X min X bar dibagi N min 1. Nah, tadi kita ketahui dapatnya angkanya adalah X barnya tadi yaitu 1647.066.997,8 dibagi N-nya tadi banyak datanya 20, frekuensinya tadi kita jumlahkan kan, dibagi dikurang N. Sehingga dapatlah variannya adalah 86,687,3,673. Nah, bagaimana standar deviasinya? Di dalam standar deviasinya tadi, ini alfa ya, bukan alfa tapi sigma. Sigma F kali X min X bar pangkat 2 dikali N min 1. Nah, kalau ini sudah kita dapat, maka kita akarkan saja. Yaitu variannya kita akarkan, yaitu 86,687,736,73 kita akarkan, dapatlah standar deviasinya adalah 9310,62. Nah, itulah tadi pertemuan kita yang membicarakan range, kemudian kita membicarakan standar deviasi ya, standar deviasinya, kemudian rata-rata varian, deviasi standar, dan data tidak berkelompok serta data berkelompok. Baiklah, alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu terangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, selamat belajar.